Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di BPM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kuliah umum tentang apologetika Kristen atau lebih tepatnya untuk kelas pengantar apologetika Kristen. Kelas ini, materi ini akan saya bagi ke dalam beberapa bagian, ya. Dan ini adalah bagian yang pertama. Baik, saya akan share langsung saja materi saya. Sebentar, ini ya. Oh ya, ini. Kita mulai dari opening statement saya dulu. Ya. Yaitu bahwa setiap orang Kristen wajib mempertanggungjawabkan dan memberi penjelasan yang memadai mengenai imannya di dalam Kristus. Yaitu satu, apa yang dipercayai dan mengapa mempercayainya. Hal ini disebut dengan istilah apologetik Kristen. Ya. Jadi isi dari apologetik itu intinya adalah apa yang kita percayai, apa yang Anda percayai, dan mengapa Anda mempercayainya. Ya. Sebagai dasar Alkitabiah, sebagai dasar Alkitab bagi kita hari ini, saya ambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Jadi para teolog pada umumnya mendefinisikan apologetika berdasarkan ayat Alkitab dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 ini. Ya. Saya bacakan. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, frase memberi pertanggungjawaban dalam ayat ini adalah terjemahan dari kata Yunani apologia, yang berarti pembelaan atau jawaban. King James Version dan New International Version menerjemahkannya dengan give and answer atau memberikan suatu jawaban. Sedangkan New American Standard Version menerjemahkannya dengan make a defense atau membuat sebuah pembelaan. Nah, kata apologia ini dalam 2 Korintus 7 ayat 11 diterjemahkan dengan pembelaan. Dalam Alkitab Indonesia Terjemahan Baru dan King James Version menerjemahkannya dengan clearing, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Menurut Kenneth Dubois, kata Yunani apologia digunakan sebagai pidato pembelaan yang dibuat di ruang sidang, ya, sebagai bagian dari prosedur peradilan normal. Ya. Ia menjelaskan demikian, kata apologetika berasal dari kata Yunani apologia yang aslinya digunakan sebagai pidato pembelaan. Di Athena kuno ini menunjuk pada pembelaan yang dibuat di ruang sidang sebagai bagian dari prosedur peradilan normal. Setelah terdakwa diizinkan untuk membantah dengan pembelaan atau apologia. Contoh klasik dari sebuah apologia adalah pembelaan Sokrates melawan tuduhan mengkhotbahkan dewa-dewa aneh. Pembelaan yang diceritakan kembali oleh muridnya yang paling terkenal Plato dalam suatu dialog berjudul The Apology. Ya. Ini saya kutip dari buku ini, The Apology Study Bible, ya, di halaman 26. Ini bukunya. Ya. Nah, tentang kata apologia ini, Douglas Groothuis menjelaskan demikian. Kata tersebut baik dalam bentuk kata benda, apologia, atau bentuk kata kerja, apologeomai, muncul dalam 8 kali dalam perjanjian baru. Ayat-ayatnya di Kisah Para Rasul 22 ayat 1, kemudian Kisah Rasul 25 ayat 16, 1 Korintus 9 ayat 3, 2 Korintus 7 ayat 11, Filipi 1 ayat 7 dan 6, 2 Timotius 4 ayat 16, 1 Petrus 3 ayat 15. Nah, istilah ini digunakan secara khusus untuk pembelaan rasional terhadap Injil dalam 3 teks. Filipi 1 ayat 7 dan ayat 16, dan yang paling terkenal dalam 1 Petrus 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-16.
Oke, saya lanjutkan. Ini bisa dibaca di buku ini, ya, dari Douglas Curtis, ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan Kisah Rasul 25 ayat 16, di sana tertulis begini. Hai saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Romawi untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Sekarang di dalam 1 Korintus 9 ayat 3, inilah pembelaanku. Jadi di sini adalah apologia terhadap mereka yang mengkritik aku. 2 Korintus 7 ayat yang ke-11, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri. Ya, perhatikan kata pembelaan itu adalah apologia. Kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman. Di dalam semua itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ayat-ayat rujukannya tentang kata apologia ini. Filipi pasal 1 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-16. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Sekarang 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Nah, jadi di situ tadi kita menemukan, kita membaca kata-kata membela, ya, pembelaan dan sebagainya, itulah kata apologia. Ya. Nah, baik, kita masuk lagi yang ke berikutnya di bab 2, salah paham tentang apologetika, ya. Nah, mendengar kata apologetika, beberapa orang langsung saja mengaitkannya dengan perdebatan yang bersifat intelektual dan rasional. Mereka menganggap apologetika itu tidak diperlukan bagi pertumbuhan rohani dan iman yang sehat. Ya. Ada beberapa alasan yang diberikan oleh mereka yang menolak kegiatan apologetika. Ya. Antara lain, alasan itu satu, apologetika dianggap sebagai kegiatan perdebatan. Ya. Nah, bagi beberapa orang, perdebatan atau dalam tanda petik perang, argumentasi itu dosa. Menurut mereka, perdebatan bertentangan dengan kasih Kristiani dan ajaran Alkitab. Mereka yang menganggap apologetik identik dengan perdebatan biasanya mengambil sikap menghindari dan menolaknya. Nah, alasan yang kedua, ya, orang menolak kegiatan apologetika adalah karena apologetika dianggap sebagai kegiatan yang memerlukan kemampuan yang khusus. Bagi kebanyakan orang, apologetika terdengar sulit, sangat rasional dan intelektual, sehingga hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, para akademisi, para teolog, para apologet. Ya. Nah, alasan yang ketiga, apologetika dianggap bersifat teoritik ketimbang praktik. Nah, di sini seringkali terjadi kesalahpahaman. Beberapa orang telah mempertentangkan antara teori dan praktik. Mereka menilai bahwa apologetika tidak lebih dari sekedar percakapan teoritik abstrak yang tidak berhubungan langsung dengan realita dan kehidupan yang nyata. Nah, alasan orang menolak apologetika yang keempat adalah apologetika dianggap sebagai kegiatan yang bersifat defensif. Ya. Apologetika secara harafiah berarti pembelaan. Dengan demikian apologetika hanya sebagai kegiatan pembelaan dan bukan merupakan keharusan untuk melakukannya. Nah, pemahaman yang tidak tepat terhadap apologetik seperti yang disebutkan di atas telah menyebabkan sikap negatif dan skeptis terhadap kegiatan ini oleh orang-orang Kristen sendiri. Karena itu perlu bagi kita untuk memiliki pengertian dan pemahaman yang benar tentang hal itu. Dan itu saya akan lanjutkan lagi yang berikutnya tentang definisi apologetika. Ya. Apologetika Kristen adalah studi tentang bagaimana menjawab dan menjelaskan berbagai pertanyaan tentang isi iman Kristen. Ini bisa dilihat di buku saya, Apologetika Karismatik, Karismatik yang Kukenal dan Kuyakini. Ya, ini adalah sebuah buku apologetika. Kalau di Indonesia ini merupakan satu-satunya buku tentang apologetika karismatik yang ditulis secara komprehensif.
ditulis secara sistematis, logis, dan juga secara biblis di dalam argumen-argumennya. Ya. Nah, di dalam buku tersebut di halaman 43, saya menulis apologika Kristen dapat diartikan sebagai studi untuk memperlengkapi orang Kristen sehingga mampu memberikan penjelasan dan memadai mengenai iman mereka di dalam Kristus dan mempelajari bagaimana cara membagikannya dengan orang lain serta bagaimana mempertahankannya dari serangan dan penyesatan. Sedangkan apologetik adalah aktivitas menjelaskan apa yang dipercayai dan mengapa mempercayainya. Ya. Atau seperti apa yang dikatakan oleh R.C. Sproul dalam buku Defending Your Faith, ya. Dia mengatakan bahwa tugas atau ilmu apologetika Kristen terutama berkaitan dengan menyediakan pembelaan intelektual atas klaim kebenaran iman. Ya. Ini bisa dilihat di buku ini di halaman 1. Sedangkan Richard L. Pratt menyebutkan bahwa suatu apologia artinya pembelaan yang diberikan dan apologetika adalah studi yang mempelajari langsung bagaimana mengembangkan dan menggunakan pembelaan. Ini bisa saudara lihat di buku Menaklukkan Segala Pikiran kepada Kristus di halaman 2 dan 3. Sementara itu John Frame menjelaskan bahwa apologetika Kristen yang tidak ada kaitannya dengan permintaan maaf, ya, berusaha untuk melayani Tuhan dan gereja dengan membantu orang percaya untuk melaksanakan mandat dari 1 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini bisa dilihat di buku di halaman yang pertama, buku dari John M. Frame. Ya. Jadi ringkasnya pada dasarnya apologetik itu adalah berbicara untuk mempertahankan atau memberi jawaban. Sedangkan apologetika adalah suatu studi yang mempelajari bagaimana agar dapat mempertahankan dan memberi jawaban tentang iman Kristen atau wawasan dunia Kristen yang memadai. Ya. Atau seperti yang dikatakan oleh Rahmiati Tanujaya di dalam bukunya Spiritualitas Kristen dan Apologetika Kristen, apologetika adalah suatu studi untuk mempelajari bagaimana melakukan pertanggungjawaban, mempertahankan atau memberikan jawaban dari apa yang diyakini oleh seorang dengan efektif. Ini dapat dilihat di halaman 38 dari buku Spiritualitas Kristen dan Apologetika Kristen yang ditulis oleh Rahmiati Tanujaya. Ya. Nah, jadi ada dua istilah lain yang harus dipahami terkait dengan istilah apologetika ini, yaitu apologetik dan apologet. Ya. Istilah apologetika sebagaimana telah didefinisikan di atas menunjuk kepada studi atau ilmunya. Sedangkan istilah apologetik itu sendiri dikaitkan dengan aktivitas atau implementasinya, dan istilah apologet menunjuk kepada orang yang melakukan apologetik. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan aktivitas atau kegiatan apologetik, ya, itu kita sebut sebagai apologet. Ya. Nah, dari kata apologia ini kemudian kita mendapatkan kata-kata turunan seperti apologit, ya, apologis, dan apologetik. Seperti yang dijelaskan oleh F. Bruce, ya, yang dikutip oleh Douglas Groothuis, ya, di buku Truth Decay. Ya. Di situ dikatakan ketika Petrus berbicara tentang siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Kata Yunaninya adalah apologia, yang darinya kita mendapatkan kata turunan apologi, apologis, dan apologetik. Ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan lagi yang keempat, bab 4, klasifikasi apologetika Kristen. Nah, ini perlu juga sebagai wawasan bagi kita. Apologetika Kristen itu dapat dibagi atau diklasifikasi berdasarkan berbagai macam cara. Saya mengklasifikasinya berdasarkan 5 macam cara di sini. Perhatikan. Yang pertama, apologetika Kristen berdasarkan era. Ya. Misalnya apologetika Kristen abad permulaan, zaman bapak-bapak gereja, apologetika abad pertengahan, apologetika reformasi, dan apologetika modern. Kemudian yang kedua, apologetika berdasarkan metode apologetik. Ini berdasarkan metodenya klasikal, evidensial, preposisi, dan
kombinasi. Kemudian yang ketiga, apologetika Kristen berdasarkan fokus. Antara lain kita ambil contoh apologetika kepada ateisme, apologetika kepada bidat, seperti misalnya Unitarianisme, Mormonisme, saksi-saksi Yehova, dan lain-lain. Apologetika kepada liberalisme, apologetika kepada Yudaisme rabinik, apologetika kepada kristolog mualaf, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu contoh apologetika berdasarkan fokus. Kemudian yang keempat, apologetika Kristen berdasarkan fungsi. Ya, berdasarkan fungsinya, ini bisa dibagi atas berupa penjelasan, pembuktian, dan penyerangan. Nanti saya akan jelaskan ini. Yang kelima, apologetika Kristen berdasarkan esensial doktrin Kristen. Misalnya apologetika untuk bibliologi, ya, pembelaan untuk Trinitas, dan pembelaan atau apologetika untuk kristologi. Doktrin-doktrin esensial Kristen. Baik, saya lanjutkan sasaran apologetika. Ya, ini penting sekali untuk diketahui. Ada yang mengatakan bahwa kegiatan apologetika dibatasi hanya pada pembelaan Alkitab dan iman Kristen terhadap orang yang tidak percaya. Nah, menurut saya pendapat ini tidak tepat. Ya, ada banyak buku tentang apologetika yang sudah baca, karena itu saya menyimpulkan pendapat ini tidak tepat. Sanggahan saya terhadap pendapat ini adalah, pertama, pada saat Petrus menulis surat, khususnya 1 Petrus 3 ayat 15-16, Alkitab kanonik belum ditetapkan. Ditetapkan di dalam Konsili Kartego. Dan mungkin saja Rasul Petrus tidak pernah berpikir bahwa tulisannya tersebut kemudian hari termasuk dalam kanon Perjanjian Baru. Jadi apologetika dalam konteks ayat ini bukanlah pembelaan terhadap kitab suci. Ya. Karena Alkitab belum ditetapkan sebagai kanonik waktu itu. Kemudian yang kedua, konteks ayat ini adalah mandat untuk konteks 1 Petrus tadi, 1 Petrus pasal 3 ayat 15-16, konteks ayat ini adalah mandat untuk mempertahankan iman yang berkaitan dengan keyakinan Kristus sebagai Tuhan. Bisa dilihat di ayat yang ke-15. Ya. Nah, perhatikan bahwa dalam ayat ini Petrus menasihatkan pertama, agar orang percaya siap sedia dalam segala waktu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada setiap orang yang bertanya tentang pengharapannya sebagai orang percaya. Ya. Yang kedua, pertanggungjawaban itu disampaikan kepada setiap orang yang memintanya. Jadi setiap orang berasal dari kata Yunani pas. Di sini berarti semua orang atau setiap orang atau siapa saja. Dan kata pas ini tentu saja yang terutama kepada orang-orang yang belum percaya. Tetapi tidak ada pembatasan yang demikian. Karena Petrus dalam ayat 16 menambahkan mereka yang memfitnah kamu. Jadi siapapun dia, entah dia Kristen, entah dia bukan Kristen. Ya, kalau dia memfitnah tentang kepercayaan kita, kita berhak, wajib untuk memberikan klarifikasi atau memberikan apologia atau pembelaan. Karena itu saya sepakat dengan artikel di Wikipedia Ensiklopedia Bebas yang menjelaskan demikian. Perhatikan. Ilmu ini berusaha, maksudnya apologia, menjawab pernyataan sikap atau skeptisme yang meragukan kebenaran Allah atau menyerang kepercayaan kepada Allah yang terdapat dalam Alkitab. Nah, pembelaan ini dapat ditujukan kepada satu, pemeluk agama yang lain. Dua, aliran Kristen yang lain. Tiga, warga komunitas sendiri yang ragu-ragu. Atau empat, kepada orang beriman biasa yang ingin mengerti bahwa iman mereka dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi itu. Ya. Nah, sekarang yang terakhir ingin saya bagikan adalah fungsi dari apologetika. Setelah selesai saya menjelaskan bab yang ke-6 ini, saya akan lanjutkan pada video yang berikutnya. Jadi pada hari ini saya hanya sampai pada bab yang ke-6 ini, fungsi apologetika. Nanti di lebih lanjut kita akan secara spesifik, saya akan menjelaskan tentang apologetika yang dikaitkan dengan bidat-bidat, ya, pembelaan terhadap Alkitab, pembelaan terhadap Tritunggal, pembelaan terhadap kristologi, ya. Tapi itu semua hanya bersifat pengantar, tidak terlalu spesifik, ya. Nah, fungsi apologetika. Apologetika Kristen merupakan cara menyajikan pembelaan yang masuk akal tentang iman dan kebenaran Kristen kepada orang yang tidak setuju. Seperti apa yang Paulus katakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada
Kristus. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Nah, apologetika Kristen merupakan aspek yang perlu dari kehidupan Kristiani yang sehat, dari kehidupan Kristen yang sehat. Kita semua diperintahkan untuk siap sedia dan diperlengkapi untuk memberitakan Injil dan mempertahankan iman kita. Bisa dibaca di Matius 28 ayat 1 sampai 2 dan bandingkan 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Nah, dari bacaan kita tadi ada dua kata kerja Yunani yang perlu diperhatikan dalam ayat di atas, yaitu kata kerja kataireo yang diterjemahkan dengan mematahkan. Dan kata berikutnya adalah kata kerja aix malotijo yang diterjemahkan dengan melawan. Nah, dalam hal ini yang dipatahkan adalah logismos yang diterjemahkan dengan siasat, yaitu cara pikir yang menyesatkan, sedangkan yang ditawan adalah noema yang diterjemahkan dengan pikiran atau persepsi atau ide. Nah, secara singkat berikut ini saya akan menyajikan 4 fungsi apologetika. Yang pertama, apologetika sebagai pembelaan dan penyerangan. Jadi apologetika itu bukan semata-mata pembelaan defensif, melainkan juga serangan offensif terhadap pikiran, perbuatan orang yang tidak percaya atau para skeptis. Secara defense, apologetika bertujuan untuk menyingkirkan halangan yang membuat orang menjadi percaya. Ya, banyak orang menolak untuk percaya karena mereka mengalami kesulitan, seperti masalah kejahatan dan penderitaan, misalnya masalah inkarnasi, kebangkitan, dan ketidakmungkinan adanya mujizat. Nah, disinilah apologetika berperan menawarkan bukti dan argumen kepada orang agar mereka bisa percaya. Ya. Semua usaha untuk memberikan bukti dan argumen apologetik Kristen tidak akan menjadi klimaks ketika kita hanya berhenti pada taraf membuktikan kebenaran-kebenaran Kristen tanpa melanjutkan dengan memperlihatkan defisiensi ya, pandangan orang-orang non-Kristen. Nah, karena di satu sisi Petrus memerintahkan agar kita selalu bersiap setiap saat, bersiap siaga setiap saat, memberikan pertanggungjawaban iman dari mereka yang meminta, 1 Petrus 3:16. Tetapi di sisi lain Paulus juga menandaskan dengan tegas, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Disinilah fungsi apologetika, bukan hanya defensif pembelaan, tetapi juga ofensif atau penyerangan. Ya. Dengan demikian yang dimaksud dengan penyerangan di sini perlu saya garis bawahi dan tegaskan, bukan berarti sikap buruk atau kasar, melainkan sesuai dengan cara yang ditetapkan. Sikap yang buruk dan kasar dalam apologetik merupakan sikap yang keliru, ya. Karena apologetik harus dilakukan dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Bisa dilihat di 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Sebagai analogi, kita dapat memakai contoh dalam bidang olahraga tinju. Seorang petinju yang baik tidak hanya bertahan defense dari serangan lawan, tetapi juga melakukan serangan ofensif kepada lawannya. Ya. Petinju yang baik tidak akan menyerang lawan dengan cara-cara sembarangan dan tidak sportif, melainkan melakukannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk jenis olahraga tinju tersebut. Nah, begitu juga dengan apologetik yang baik. Tidak hanya pembelaan tetapi juga penyerangan, ya, tetapi dilakukan dengan sikap yang lemah lembut, hormat dan dengan hati nurani yang murni. Serangan merupakan fungsi utama apologetik. Karena itu pembelaan terbaik adalah serangan terbaik. Nah, sekarang yang kedua, saya lanjutkan lagi, ya. Fungsi apologetik sebagai kegiatan iman dan akal. Ini fungsi yang kedua. Mirisnya beberapa orang telah mengkontraskan antara iman dan akal. Kekristenan seharusnya menempatkan iman dan akal bukan sebagai dua hal yang bertentangan. Rasio dan iman tidak perlu kontradiktif. Bandingkan Ibrani 11 ayat 17 dan ayat yang 19. Kristus memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan Allah dengan akal budi, dengan rasio kita. Matius 22 ayat 37 mencatat, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kata Yunani untuk akal budi di sini adalah nous, yang berarti rasio atau pikiran. Nah, sebagai seorang Kristen kita seharusnya logis dalam pemikiran, menaruh perhatian dengan berpegang pada kebenaran yang sungguh-sungguh bukan yang salah, terutama mengenai Tuhan dan apa yang dikatakannya di dalam Alkitab. Dengan demikian yang perlu kita tolak adalah rasionalisme, bukan rasionalitas. Mengapa? Karena rasionalisme adalah faham atau filsafat yang sangat mengagungkan atau meninggikan rasio.
menjadikan akal sebagai penentu kebenaran, bukan Allah atau bukan Alkitab. Ya. Nah, rasionalisme memang menganggap bahwa segala sesuatu harus dinilai berdasarkan rasio, dan jika suatu kebenaran tidak dapat dicerna oleh rasio, maka hal itu tidak dapat disebut kebenaran. Dengan demikian, dalam rasionalisme segala hal yang bersifat supranatural dianggap bukan kebenaran dan dianggap tidak ada, termasuk mujizat Allah dan pekerjaan Roh Kudus masa lalu dan masa kini yang tidak dapat dicerna, diterima oleh akal. Ya. Jadi sebenarnya kekristenan bukan anti rasional, perhatikan, tetapi menolak rasionalisme yang menjadikan akal sebagai penentu kebenaran. Ya. Satu-satunya otoritas tertinggi penentu kebenaran yang kita punya diberikan oleh Allah adalah Alkitab. Ya. Kekristenan harus terus berkembang. Kekristenan yang terus berkembang akan selalu menghadapi klaim palsu, distorsi, salah interpretasi atas kitab suci, dan praktek keliru. Karena itu dalam apologetik yang harus diingat adalah bahwa iman dan akal sedang menghadapi musuh-musuh yang sama. Mereka yang mendiskreditkan apologetik sebagai bersifat intelektual dan rasional yang berlebihan harus menyadari bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak pernah bisa menghindari proses berpikir. Karena itu pada dasarnya kita tidak bisa menghindari apologetik. Ya, tetapi yang dapat kita lakukan adalah melakukannya dengan cara yang baik. Dan harus ingat bahwa apologetik yang kita lawan bukan orangnya. Bukan orangnya. Tapi hati, pikiran, ide-ide, dan ketidakpercayaan. Jadi ketika kita melakukan apologetik, kita tidak benci orangnya. Yang kita lawan bukan orangnya, tapi hati, pikiran, ide-ide, dan ketidakpercayaan. Karena sasaran apologetik bukan kemenangan, melainkan kebenaran. Kemenangan, kebenaran. Nah, yang ketiga, ya, fungsi apologetik sebagai bukti iman yang bertanggung jawab. Ya. Jadi salah satu bukti iman yang bertanggung jawab itu adalah apologetik. Siap sedialah pada segala waktu, kata Petrus, untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. 1 Petrus 3 ayat 15. Nah, kata siap sedia dalam ayat ini adalah kata Yunani hetoimos, yang berarti berjaga-jaga, suatu sikap antisipasi, mempersiapkan diri untuk menghadapi pertanyaan atau keberatan dari orang yang tidak percaya. Nah, berdasarkan 1 Petrus 3 ayat 15, nyatalah bahwa orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi pertanyaan dan keberatan yang mungkin diajukan. Jadi sebagai orang Kristen yang beriman pada Kristus, kita harus memiliki pengetahuan dan informasi yang benar tentang iman kita. Memiliki kesiapan dan kerinduan untuk membagi kebenaran yang kita percayai, dan selalu siap dengan jawaban yang memadai pada saat kita ditanya tentang suatu pertanyaan tentang iman kita tersebut. Ya. Yang terakhir, fungsi dari apologetika yang saya bagikan di sini adalah apologetik sebagai alat untuk membantu orang Kristen bertumbuh dengan mengenali imannya. Jadi orang Kristen yang mengenali imannya tidak akan menjadi orang Kristen yang ragu-ragu mengenai pengajaran-pengajaran yang salah. Khususnya akhir-akhir ini ada banyak pengajaran-pengajaran salah yang diajarkan oleh para bidat. Ya, sehingga tidak mudah ditipu oleh bidat-bidat tersebut dengan ajaran-ajaran palsu mereka. Ya, yang hari-hari ini semakin masif. Ya. Nah, Allah telah memberikan para pemimpin dalam gereja untuk mengajarkan kebenaran iman Kristen kepada orang-orang percaya sehingga mereka bertumbuh didewasakan. Perhatikan baik. Saya menghimbau, mengingatkan kembali kepada para gembala, para pendeta, para pemimpin Kristen, para teolog, ingat. Anda itu ada bukan karena kebetulan, tapi ditempatkan oleh Kristus. Untuk apa? Untuk mengajarkan iman Kristen. Secara terus-menerus, secara masif. Khususnya esensial iman Kristen. Tidak hanya hal bersifat praktis. Ya. Tetapi esensial iman Kristen harus diajarkan. Ya. Ini semua adalah agar jemaat dapat bertumbuh. Nah, karena itu khusus untuk orang-orang Kristen atau jemaat, seharusnya setiap orang Kristen, jemaat bersedia diperlengkapi dan diperkuat dalam iman sehingga lebih baik dan efektif untuk melayani dan memenangkan orang bagi Kristus. Kenneth Dubois mengatakan, maksud apologis bukan hanya untuk memenangkan argumen intelektual, tetapi untuk membujuk orang agar menyerahkan hidup mereka dan masa depan yang kekal ke dalam kepercayaan Putra Allah yang telah mati untuk mereka. Ini saya kutip dari buku yang ditulis oleh Ted Caball di Apologetic Study Bible, ya, di halaman 27. Rasul Paulus mengingatkan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua
telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Ringkasnya, apologetika yang diajarkan dan dilakukan dengan benar justru akan bermanfaat bagi orang Kristen. Apologetika yang diajarkan dan dilakukan dengan benar, diajarkan oleh para pemimpin tadi, gembala, pengajar, guru-guru, ya, para pemimpin-pemimpin, para teolog, ya. Kalau mereka mengajarkan dan dilakukan dengan benar, orang-orang Kristen akan bermanfaat bagi orang Kristen tersebut untuk menghadapi wawasan dunia yang menyesatkan atau para bidat-bidat yang mengajarkan pengajaran sesat. Ya. Nah, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti akan saya lanjutkan pada waktu dan kesempatan yang lain. Ya, nanti akan saya lanjutkan lagi untuk bagian yang kedua. Kita akan membicarakan di situ tentang perlunya apologetika, khususnya di dalam menghadapi bidat. Ya. Dan yang bisa saya bagikan, saya Sam, teolog Protestan karismatik.